Episode 10. Iya Git, tapi sekarang udah baik kan? Demamnya udah turun? Kakak mau bilang jangan sampai mami tahu nanti jadi pikiran, kamu masih di kafe apa di butik Git? Tanya Angga. Masih di kafe Kak, lagi ada acara ulang tahun temen dirayain di kafe aku, nanti bentar lagi selesai aku langsung ke rumah sakit nemenin kakak jaga Safira, jawab Anggita. Iya Git, kalau bisa ajak sekalian karyawan kafemu juga, soalnya Vira terus mengigau memanggil namanya dari tadi, ucap Angga. Siapa Kak? Tanya Anggita pura-pura tidak tahu, itu tante cantik yang selalu Safira sebut, jawab Angga malu. Oh Selvia, ya udah nanti aku ajak Via sekalian, pasti Via mau menjenguk Safira, ucap Anggita. Ya sudah kakak tunggu. Assalamualaikum, ucap Angga. Waalaikumsalam Kak, jawab Anggita dan terputus. Di kafe Anggita setelah acara ultah teman Anggita selesai, Anggita langsung menemui Selvia yang sedang membantu karyawan lain membereskan sisa sampah yang berserakan. Via ke ruanganku sebentar, perintah Anggita. Iya Mbak, jawab Via saat sampai ruangan Anggita. Via langsung menanyakan ada perlu apa Anggita memanggilnya. Via bisa temani aku ke rumah sakit nggak? Tanya Anggita, emang siapa yang sakit? Apa Mbak Anggita sakit? Ucap Selvia balik bertanya. Bukan aku yang sakit, tapi Safira tadi Kak Angga nelpon aku, katanya Safira demam tinggi dan selalu mengigau manggil kamu, ucap Anggita. Astagfirullah Mbak, yang bener kasihan Vira, ucap Selvia kaget. Setelah semua beres kita ke sana ya Via, ucap Anggita, tapi Mbak aku belum mandi terus gak bawa baju ganti lagi, apa nanti Mbak antar aku dulu ke kosan Mbak, ucap Selvia. Hati-hati, gak usah, nanti mampir ke butik aku dulu, di sana pasti banyak baju yang muat buat kamu biar kita gak bolak-balik ya Via, ucap Anggita dan diangguki Selvia. Iya juga, batin Selvia. Setelah semua selesai dan semua karyawan pulang, Anggita dan Selvia langsung menuju rumah sakit, dan tak lupa mampir ke butik untuk membawa baju ganti untuk Anggita dan Selvia. Dan tak lupa mampir ke minimarket untuk membeli cemilan yang sehat untuk mereka dua dan Safira. Di rumah sakit setelah sampai mereka langsung menuju ke ruangan Safira dirawat, karena sebelumnya Angga sudah memberitahu ruangannya. Assalamualaikum, ucap Anggita dan Selvia bersamaan saat memasuki ruangan rawat Safira, dan langsung disahuti Angga yang ada di dalam. Waalaikumsalam, jawab Angga sedikit menunduk karena malu bertemu dengan Selvia yang tadi siang dibentaknya, dan sekarang ia membutuhkannya. Selvia merasa takjub, ruangan rawat Safira luasnya seperti hotel saja pikirnya, ya karena Safira dirawat di kamar VVIP. Panggil Anggita membuyarkan lamunannya, sampai ia lupa ke rumah sakit untuk menjenguk Safira. Mbak Anggita, Vira belum sadar, tanya Selvia yang malah dijawab oleh Angga masih istirahat karena masih dalam pengaruh obat yang diberikan dokter. Oh begitu, jawab Selvia asal, karena ia masih merasa kesal pada Angga karena tadi siang membawa paksa Safira, ya walaupun ia papa kandungnya sendiri, tapi setidaknya tidak seperti itu. Sampai dering HP Anggita berbunyi memecah kecanggungan antara Angga dan Via. Halo, Assalamualaikum Mi, ucap Anggita pada sang mami. Ya Mami Ang, kok belum pulang? Kamu di mana Git? Mami sama Papi khawatir, biasanya udah sampai di rumah, ucap Mami Anggi. Oh iya Anggi bentar lagi pulang, tadi ada acara ultah temen Anggi Mi, Mami gak usah khawatir. Sebentar lagi Anggi sampai rumah Mi, udah dulu, assalamualaikum, ucap Anggi dan sambungan telepon pun terputus. Mbak Anggita gak jadi menginap terus aku gimana? Tanya Selvia menunjuk dirinya. Aku harus pulang, takut Mami mikir yang enggak Vi, soalnya Mami punya penyakit lemah jantung. Jet aku sama Kak Angga gak memberitahu Mami, ucap Anggita. Ya udah Mbak, aku mengerti, ucap Selvia lesu. Maafkan aku ya Via. Aku harus pulang, ucap Anggita. Iya gak apa-apa Mbak, jawab Selvia. Episode 11. Via, aku titip Safira ya. Vira sangat membutuhkanmu, besok kamu gak udah masuk kerja dulu, biar temani Safira di sini agar dia segera pulih. Aku mohon,
Ucap Anggita memohon, iya Mbak, aku akan jaga Safira seperti ponakanku sendiri, aku juga sudah sayang padanya. Mbak Anggita gak usah khawatir, ucap Sylvia. Ya udah kalau begitu aku pamit dulu, kabarin kalau ada apa-apa. Assalamualaikum, pamit Anggita. Waalaikumsalam, jawab Angga dan Sylvia. Setelah kepergian Anggita, suasana di ruangan itu canggung sekali, hingga bersuara karena melihat Sylvia hanya melamun saja. Tidurlah di sofa kalau kamu mengantuk, suruh Angga pada Sylvia. Sylvia yang dari tadi tetap setia duduk di samping Vira. Via menghiraukan tita Angga agar tidur di sofa hingga Angga mendekati Sylvia dan berkata, kalau ngantuk tidur aja gak apa-apa. Aku tahu kamu pasti lelah seharian ini abis bekerja, ucap Angga dan Via hanya mendelik, aku gak tenang Pak kalau Safira belum siuman, jadi aku mau di samping Vira saja untuk menemaninya, jawab Sylvia. Dan tiba-tiba Angga duduk di samping Sylvia dan memegang tangan Sylvia, seketika membuat jantung Sylvia dak-dikduk tidak karuan seperti mau copot, ini pertama kalinya ia disentuh oleh lelaki. Aku minta maaf Via, atas apa yang aku katakan sama kamu di kafe, aku sedang lelah tadi, ucap Angga sambil menggenggam kedua telapak tangan Sylvia, iya gak apa-apa, tapi aku mohon jangan diulangi lagi Pak, kasihan Safira jadi korban, balas Sylvia yang sudah tak karuan berdekatan dengan Angga. Aduh ini gimana hati aku dak-dikduk terus, batin Sylvia, dan tanpa mereka sadari Safira bangun dan melihat sang ayah yang terus memegang tangan seseorang yang Safira rindukan. Tante cantik ada di sini, ucap Safira sontak membuat dua orang tersebut kaget, dan langsung melepaskan tautan tangan mereka. Sayang sudah bangun, ucap Sylvia mendekati memeluk Safira, dan disusul Angga mendekati sang putri. Entah apa yang Angga rasakan, ia merasa bahagia melihat Sylvia dan Safira saling memeluk erat seperti tak mau dipisahkan. Angga hanya didiamkan oleh putri kecilnya, Tante Via. Safira lapar, ucap Safira manja di pelukan Sylvia sambil mengelus perutnya. Ya sudah Tante, suapin Vira. Perawat sudah menyiapkan bubur untuk Safira, ucap Sylvia yang langsung bangkit mengambil bubur di meja sofa, namun dengan sigap Angga langsung mengambilkannya, jadi Sylvia tidak jadi tur dari kasur Safira. Makasih Pak Angga, ucap Sylvia tersenyum. Kenapa papa dan anak ini saling cuek, batin Via. Ya karena Vira sengaja mendiamkan papanya karena kesal deng kejadian di kafe tadi siang. Ayo berdoa dulu, kita makan buburnya biar cepat pulih dan segera pulang ke rumah, suruh Sylvia. Vira maunya di sini saja, ada tante cantik, gak mau di rumah, selalu kesepian, ucap Safira polos. Angga yang mendengar penuturan sang putri sakit sekali, putri kesayangannya tak nyaman di rumahnya sendiri karena kesepian. Vira tidak akan kesepian lagi di rumah, nanti Tante Via akan selalu ada di samping Vira untuk menemani, ucap Angga mantap untuk menghibur sang putri. Seketika Vira tersenyum dan Sylvia yang syok mendengarnya. Beneran Pa, Tante Via akan selalu nemenin Vira di rumah sekalipun, tanya Safira antusias. Ya tentu, jawab Angga mantap. Sylvia hanya bengong sedangkan papa dan anak tadi yang saling cuek sudah seperti biasa kembali. Dan itu membuat Angga lega, bisa membuat putrinya bahagia dan berhenti mendiamkannya. Setelah buburnya habis, Safira kembali meminum obat dan kembali beristirahat karena jam menunjukkan pukul 23 hampir tengah malam. Sampai-sampai saking lelahnya Sylvia ikut tertidur di ranjang pasien bersama Vira, karena Vira ingin tidur memeluk dirinya. Angga tersenyum melihat pemandangan di depannya dan menyelimuti mereka berdua, dan ia akan memikirkan caranya agar Sylvia mau menemani Safira di rumah. Apapun akan Angga lakukan untuk kebahagiaan putrinya yang sedari lahir tak mendapatkan kasih sayang seorang ibu.